Perkenalkan singkat dulu, sekarang Kak Firza bekerja sebagai apa dan di perusahaan mana? Aku sekarang sebagai account director di Suvarna.id. Aku gabung sama Suvarna tuh dari tahun 2019. Di awal karir itu aku jadi social media strategist, kemudian aku promotion jadi head of digital, kemudian sekarang aku promotion lagi jadi account director di Suvarna. Ini udah lumayan lama ya. Udah 7 tahun lah. Hmm. Kalau Kak Firza biasanya di bidang ini job desk sehari-harinya apa? Untuk hariannya, pertama aku make sure operational team, maksudnya operasional dari project-project klien-kliennya Suvarna gitu. Karena kan kliennya nggak cuma satu atau dua gitu, cukup banyak. Jadi yang aku manage bukan hanya projectnya aja, tapi orang-orang yang ada di dalam projectnya itu sendiri. Kemudian apakah ada masalah ataupun ada bottleneck ataupun ada apa nih yang mesti di solve sama tim. Nah, jadinya aku masuk ke hampir semua project, bahkan ke semua project yang ada gitu di Suvarna. Mostly aku make sure operational team itu berjalan dengan baik, kemudian aku make sure semua hal itu kita deliver ke klien sesuai dengan KPI yang sudah kita sepakati bareng sama klien gitu. Menurut Kak Firza, skill apa yang paling penting dimiliki buat seseorang yang bekerja di bidang Kak Firza ini? Kalau skill menurut aku yang paling penting justru malah lebih ke di hard skill ya, tapi lebih ke soft skill gitu. Pertama, kita harus bisa tahu sensing uh, apakah ini baik dan benar untuk dilakukan atau tidak gitu. Jadi menurut aku communication skill, kemudian other soft skill itu jauh lebih penting dibandingkan dengan hard skill gitu. Karena kalau hard skill itu udah harus ngikutin gitu, zamannya selalu berubah. Jadi hard skill itu juga harus terus di-upgrade gitu sih. Jadi lebih penting fondasinya adalah soft skill. Kak Firza selama kerja di bidang ini ada hal yang paling disukai nggak atau berkesan? Mungkin karena kita jatuhnya communication agency gitu ya. Or kita di komunikasi, kita B2B digital marketing agency. Jadi klien-klien kita tuh varies gitu, banyak banget jenisnya, mulai dari BUMN, kemudian pemerintahan, kemudian FMCG juga ada, kemudian manufacturer otomotif. Jadi benar-benar yang hampir semua lini industri itu ada gitu, sampai ke banking pun juga ada, startup juga ada gitu. Jadi berkesan sih jadi tahu semua industri yang hampir semua industri yang ada di Indonesia gitu kan. Nah itu jadi apa ya, memperlebar horizon pengetahuan kita juga gitu. Buat dukanya atau tantangan terbesar selama bekerja di bidang ini ada nggak Kak Firza? Kalau duka sih aku nggak ada ya sebetulnya. Mungkin kalau challenges banyak gitu karena apalagi setiap kita promosi jabatan udah pasti tanggung jawabnya berbeda, rulesnya berbeda. Kalau dari sehari-hari mungkin tantangannya adalah ketika ngadepin jenis klien yang berbeda-beda juga sebetulnya gitu karena cara komunikasi setiap klien di setiap industri itu juga berbeda-beda gitu. Kalau FMCG itu mereka benar-benar fast pace banget, cepat banget, beda sama BUMN yang mungkin approval layernya um, bisa 5 lapis gitu, 5 kali approval ke atas. Sedangkan kalau kita ke FMCG corporate gitu ya itu bisa cepat banget, bener-bener mungkin sehari kita udah bisa langsung dapat approval gitu. Nah itu sih tantangan-tantangannya yang non teknis lah sebetulnya. Kalau teknisnya menurut aku nggak ada yang terlalu berat ya. Namanya juga kita kerja pasti ada aja tantangannya. Cuman yang menurut aku paling challenging itu ya di bagian itu tadi sih. Cara komunikasi sama tiap klien dan beda-beda industri. Jadi ya kita mesti set ekspektasi juga dengan cara komunikasi kita gitu. Untuk cara menghadapi challenge-challenge itu gimana Kak Firza? Menghadapi challenge-challenge tersebut, kalau aku pribadi sih lebih apa ya, ngebaca cara atau nge-sense lah ya kira-kira kalau kita menghadapi orang seperti A, oke gaya komunikasi kita harus A, kita apa ya?
lebih menyesuaikan sih, lebih adaptif gitu. Jadi benar-benar kita juga nggak melakukan kesalahan yang berulang gitu, karena pasti kalau klien lihat kita salahnya kok nih diulang-ulang mulu ya, itu kan berarti kita nggak improve ya. Nah, jadi benar-benar adaptif aja sih sebetulnya untuk hadapin tipikal klien yang berbeda-beda. Jadi adaptif dalam arti ada banyak faktornya ya, adaptif dari segi pace kerja, dari segi gaya bahasa kita, kemudian cara kita kerja, ya pokoknya benar-benar menyesuaikan dengan si kliennya itu sendiri. Oke, menurut Kak Firza, di dunia digital marketing ini yang sekarang ini berubah nggak sih karena adanya media sosial dan perkembangan digital? Dia berubah banget ya, apalagi mungkin post COVID era itu sosial media jauh lebih masif lagi gitu, karena zaman kita COVID itu kan WFH dan semua orang jadi going digital ya. Jadi um, marketing itu juga shifting gitu dari yang konvensional marketing jadi digital marketing, dan bahkan kayaknya sekarang eranya udah mulai orang udah mulai capek gitu dengan digital marketing yang itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu. Kita pasti kalau sekarang lihat sosial media itu kan ujung-ujungnya apa USS fit, vokatif. Kayaknya orang udah mulai capek juga nggak sih ngeliat homeless media itu gitu. Jadi kayaknya digital marketing itu selalu apa ya evolving gitu, selalu berubah cara-caranya gitu. Sekarang kan udah mulai banyak gimmick-gimmick drama-dramaan di TikTok yang lebih soft selling gitu. Jadi benar-benar kalau tadi pertanyaannya berubah nggak sih dengan adanya sosial media? Of course gitu. Pasti berubah banget. Untuk mahasiswa yang tertarik di bidang ini, kira-kira apa saja yang harus disiapin? Menurut aku yang paling harus disiapin itu adalah satu mentality ya tentunya ya. Um, karena dunia profesional gitu ya yang aku jalani itu sangat berbeda dengan dunia perkuliahan gitu. Biasanya kita di organisasi kampus mungkin ya udahlah kita giniin aja, ya udahlah kita gituin aja gitu. Sedangkan kalau di dunia kerja itu kita dituntut dengan KPI, dituntut dengan result juga. Jadi nyambung lagi kerjaan kita harus apa ya? Kalau orang bilang kerja itu jangan kerja keras tapi kerja pinter gitu ya. Nah itu juga benar gitu. Jadi benar-benar mentality, kemudian cara kerja kita harus lebih disiplin gitu. Terus sama yang menurut aku belakangan ya, ini aku jadi cerita sedikit nih. Ketika aku hiring orang, yang paling sering aku temuin adalah sebenarnya ketika lihat CV-nya itu bagus-bagus banget. Gitu. Terus ketika di interview, ternyata cara komunikasinya kurang. Gitu. Nah itu yang menurut aku kayak, kayaknya nggak klik deh gitu. Nah, jadi tadi menurut aku ada beberapa poin, mentality, cara kerja, disiplin, sama eh, komunikasi. Itu sih yang paling penting untuk masuk Berarti ke skillsnya harus profesional di karir. ini skills Gimana? skills yang dipunyain oleh tiap individu Betul. lebih di. Tuh, kalau hard skill menurut aku di setiap kantor atau perusahaan pasti dia akan berbeda-beda ya cara kerja kita. Nanti pasti setiap perusahaan punya softwarenya sendiri-sendiri, punya toolsnya masing-masing, dan itu bisa belajar along the way gitu. Tapi mungkin kayak fondasi komunikasi tadi-tadi dan lain-lain itu yang menurut aku jauh lebih penting sih. Kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Kak Firza ada Oke, pesan atau saran buat mahasiswa komunikasi yang ingin berkarir di bidang ini? mungkin lebih lebih terbuka sama apapun itu, dan juga em, harus lebih adaptif aja sih karena dunianya sangat-sangat cepat menurut aku, apalagi post COVID era itu benar-benar kalau kita bisa bilang jumpalitan gitu lompat-lompat banget gitu. Itu sih terlalu cepat gitu. Kadang kita juga ngikutinnya jujur sebagai agency gitu ya, kita kan harus dituntut harus selalu up to date, harus selalu si paling bisa, dan klien tuh juga nggak bukan nggak mau tahu ya, klien tuh pasti mikirnya kita yang paling up to date gitu. Jadi ketika mereka nanya kita bisa jawab. Jadi
pesanku sih kita harus up to date juga dengan tren ataupun uh, ya tren lah ya, tren apa yang ada sekarang gitu. Kak Firza, boleh minta on cam sebentar nggak untuk bukti ke dosen? Oke, sebentar, aku tuh nggak backlight ya, backlight nggak ya? Oh, Oh enggak. nggak. Oke. Minta linkin Kak Firza nggak? Boleh, boleh. Oke. Makasih banyak Kak Firza atas waktunya. Thank you Aisyah, thank you Eva. Sukses Ya, ya. makasih Kak Terima Firza. kasih.